Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Salve, salam sehat untuk kita semua, salam Pancasila. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang terhormat Komandan Staf Korem 161 Wirasakti Kupang, yang kami hormati para pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para narasumber, singkatnya Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara komunikasi sosial aparat pemerintah dengan Korem 161 Wirasakti Kupang. Baik, kami diminta untuk membawakan materi tentang peran media sosial guna mengembangkan wawasan kebangsaan. Baik Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang wawasan kebangsaan ini adalah topik yang sangat menarik, sangat urgent dan sangat penting untuk dibahas dari waktu ke waktu untuk kelangsungan dari suatu negara. Apabila kita simak dari judul dan topik yang sudah disampaikan, maka akan sangat menarik apabila narasumber yang dihadirkan pada saat ini sebenarnya dari unsur media, ya mereka yang pengguna media-media sosial dan juga atau dari asosiasi kewartawanan. Kalau memang dihadirkan pada saat ini pasti sangat menarik. Kendati demikian, saya secara pribadi selaku Kepala Biro Administrasi Pimpinan, ini merupakan ex dari Biro Humas. Sebelumnya adalah Biro Humas, tapi dengan adanya Pergub nomor 1 tahun 2022 maka diubah menjadi Biro Administrasi Pimpinan. Kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berada di tempat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita saat ini memasuki era modernisasi, di mana ditandai dengan perkembangan digitalisasi yang sangat pesat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu berkembang sangat cepat, sehingga perlu adanya pengawasan dan sebagainya dari berbagai macam pihak. Dalam era digitalisasi ini tentu adanya interkonektivitas, bagaimana antara satu dengan yang lain, komunikasi antara satu dengan yang lainnya tidak secara face to face tapi sudah melalui media digital. Kecepatan itu dikendalikan oleh jaringan internet. Untuk itu kita juga oleh Presiden Joko Widodo itu juga minta untuk kebijakan strategi percepatan dalam transformasi digital, yaitu penciptaan percepatan pembangunan infrastruktur digital, masyarakat digital, ekonomi digital, dan juga pemerintahan yang digital yang dilakukan oleh Presiden kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kemampuan untuk dapat mengetahui dan memahami cara mengakses berbagai informasi dalam konten platform digital, kemampuan untuk dapat membangun dan mengembangkan platform digital sesuai dengan kepentingan dan keperuntukannya, dan juga proses pembangunan kecakapan dalam ruang digital itu perlu proses edukasi. Ada pula yang dilakukan secara otodidak. Konten-konten dalam platform digital itu ada berbagai macam, itu berupa Google, yang di dalamnya ada berbagai aplikasi, baik itu Google Meet, Google Classroom, Maps, dan sebagainya. Ada berbagai macam konten lainnya seperti YouTube, Zoom, penggunaan komunikasi secara jarak jauh, ada TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, WhatsApp,
itu juga digunakan dalam media-media platform digital. Penggunaan platform digital ini di seluruh Indonesia dapat dilihat penggunaan berbagai aplikasi YouTube dan sebagainya. Ini dapat kita lihat ratingnya. YouTube itu paling tinggi. Setelah itu ada Facebook, WhatsApp, Instagram, dan seterusnya. Penggunaan media komunikasi yang ada saat ini. Dan penggunaan oleh kategori penggunaan media sosial ini kalau kita klasifikasikan dari umur dan gender itu juga bisa kita lihat di batas usia 25 sampai 34 tahun itu adalah punya rating yang paling tinggi, itu sekitar 19% untuk penggunaan media sosial ini. Baik, adapun dampak-dampak positif yang kita dapatkan dari penggunaan ruang digital ini yaitu sebagai media komunikasi massa, di mana kita bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain, sebagai media informasi apa saja kita buka saja di Google itu sudah tersedia informasi yang kita butuhkan di sana. Sebagai peningkatan kualitas diri, bagaimana kita mau untuk menjadi seorang profil yang baik dan sebagainya, itu dapat kita dapat informasi dari media digital ini. Samping itu juga diharapkan dari ruang digital ini dapat menguatkan persatuan dan kesatuan, terutama di kita di bangsa Indonesia ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, penggunaan ruang digital ini juga ternyata mendapat berbagai macam polemik, tidak hanya bersifat positif, tetapi ada hal-hal negatif yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan golongannya sendiri, sehingga terciptalah hoax, di mana media komunikasi ini dipakai sebagai media untuk menyebarkan berita-berita atau isu-isu yang berita-berita palsu, sehingga menyebabkan adanya ketidaknyamanan di dalam kita berkomunikasi, di dalam kita berinteraksi dalam berbangsa dan negara ini. Baik, dampak-dampak dari hoax itu sendiri atau ciri-cirinya dapat kita lihat secara umum, itu yaitu sumber beritanya bisa dipercaya, tidak memiliki alamat yang jelas dan merugikan pihak-pihak tertentu. Foto, video dalam berita tersebut merupakan rekayasa atau editan. Itu ciri-ciri dari hoax secara umumnya. Menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat provokatif dan juga sering menyebarkan informasi yang tidak valid dan tidak akurat serta tidak tebal untuk memberikan reputasi buruk pada pihak-pihak tertentu. Berita hoax ini biasanya juga digunakan melalui media sosial seperti blog, email, Twitter, Facebook, WA, dan lain sebagainya. Itu digunakan untuk sebagai sarana untuk penyebaran hoax. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa penyebab sebenarnya hoax itu untuk kepentingan tertentu, baik itu kepentingan politik, kekuasaan, untuk kompetensi baik sosial maupun ekonomi. Orang ingin mengeksploitasi diri, mengekspor diri dengan menjadi populer dan mengorbankan orang lain. Nah, ini bisa dengan menyebarkan isu-isu hoax tersebut, mencari sensasi, dan juga ini hanya kadang-kadang juga dibuat sebagai lelucon, tetapi tidak memperhitungkan atau mengantisipasi dampak di balik semua itu.
Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan bahwa para elit itu sedang mewariskan sebuah proses politik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan aturan perundang-undangannya. Ini dampak dari berita-berita hoax tadi, adanya pengkhianatan terhadap ideologi Pancasila dan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, terganggunya keamanan dan ketertiban sosial dan kemasyarakatan, terganggunya persatuan dan kesatuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara, membuat orang menjadi tidak produktif, tidak prestasi dan tidak kreatif, tidak inovatif, dan berkembangnya sistem nilai persaingan yang tidak sehat dan pembunuhan karakter. Ini juga mengakibatkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara itu terganggu. Maka hal ini juga perlu adanya tindak pidana bagi para pembuat hoax ini. Baik untuk itu, maka langkah-langkah atau kiat-kiat untuk kita mengidentifikasi berita hoax pada ruang digital itu adalah hati-hatilah dengan menggunakan judul yang bersifat provokatif, cermat dalam melihat alamat situsnya, memeriksa fakta atau sumber-sumber beritanya, berita yang dikembangkan atau yang disebarkan, apakah berita itu adalah berita yang valid atau tidak dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Ini hal yang menjadi poin utama, bahwa berita-berita yang disebarkan itu haruslah berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk itu bijak-bijaklah kita dalam penggunaan atau menerima berita-berita yang ada dalam media sosial. Kita harus memfilter berita-berita yang ada di dalam media sosial tersebut, sehingga berita-berita yang ada adalah berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, kita harus bijak dalam membagi konten, menggunakan akun-akun yang bersifat negatif. Kalimat-kalimat kebencian dan provokatif harusnya dihindarkan. Baik, peranan media sosial dalam mengembangkan wawasan kebangsaan. Kita tahu bahwa wawasan kebangsaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara harus secara sadar menggunakan sosial media sebagai sarana untuk tetap menjaga integritas berbangsa dan bernegara. Sosial media digunakan sebagai sarana untuk memperkuat nasionalisme sebagai jati diri bangsa. Sosial media juga harus digunakan sebijaksana mungkin untuk menghindari integritas antar bangsa. Baik Bapak Ibu, adapun kerangka regulatif terhadap transaksi elektronik media sosial, itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, memiliki muatan pemerasan dan atau pencemaran nama baik, dikenakan pasal 27 dengan ketentuan pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen transaksi elektronik dikenakan pasal 28 ayat 1 dengan ketentuan pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan
Sarah itu pasal 28 ayat 2 dengan ketentuan pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Mengirimkan berita, ancaman dan atau menakut-nakuti secara pribadi dikenakan pasal 29 dengan ketentuan pidana 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dikenakan pasal 30 dengan ketentuan pidana 6 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita perlu bijak menggunakan sosial media untuk mendukung keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semakin kita bijak menggunakan sosial media akan semakin mengokohkan wawasan kebangsaan kita. Baik, kasih Bapak Ibu juga bertanya apa peran dari pemerintah daerah dalam kaitan dengan pengembangan wawasan kebangsaan ini. Dari kami Biro Administrasi Pimpinan selama ini sudah berkolaborasi dengan media-media baik media elektronik, media cetak dan juga dari perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga dari unsur Forkopimda. Biasa kami melakukan kegiatan Bakohumas. Di dalam kegiatan Bakohumas itu sendiri kita menyampaikan informasi-informasi baik program-program kegiatan atau apapun isu-isu yang terjadi di dalam pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, itu yang kita angkat baik untuk isu-isu nasional pun kita angkat dalam kegiatan-kegiatan kebakohumasan itu hampir rutin kita lakukan. Dan juga secara teknis operasionalisasinya wawasan kebangsaan itu juga dilakukan oleh unit-unit teknis antara lain dari Badan Kesbangpol untuk melakukan komunikasi dengan organisasi sosial yang menghantar menuju kepada wawasan kebangsaan. Dan juga dari Dinas Pendidikan tentunya bahwa para siswa dilatih dan dididik pada saat mereka masih menduduki tingkat pendidikan untuk bagaimana mereka berwawasan kebangsaan. Di samping itu juga kemarin dari Dinas Kominfo itu sudah meluncing tim sahabat. Mungkin di sini juga narasumber salah satunya dari Dinas Kominfo mungkin nanti sebentar bisa disampaikan secara gambarannya seperti apa tim cyber ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Shalom. Nilai-nilai Pancasila terbentuk juga dari salam-salam yang disampaikan. Untuk itu bagi kita semua bisa ada rasa kebersamaan dalam penyampaian salam ini, maka ini salah satu bentuk wawasan kebangsaan dari kita. Terima kasih. Berkaitan dengan materi yang disampaikan pada kami, yaitu mengenai internet sehat dan aman, akan saya sampaikan materi ini mungkin agak sedikit teknis karena memang ini tadi sudah sampaikan secara garis besarnya. Hasilnya akan saya sampaikan bagi yang pertama, next, kalau kita berbicara tentang internet, maka sebelum itu kita harus internet, karena memang ini satu teknologi yang sekarang ini sangat luar biasa. Jadi itu adalah suatu sistem dari sebuah komputer yang menghubungkan berbagai komputer yang ada di seluruh dunia dalam satu jaringan besar, di mana fungsi kontrol ini menggunakan metode atau
protokol TCP/IP. Seperti kita tahu bahwa internet ini awal diciptakan itu untuk kebutuhan militer dan kesehatan. Awalnya itu sekitar tahun 1967 internet diciptakan untuk menghubungkan 3-4 universitas. Dalam proses itu berkembang sampai hari ini. Yang berikut kita lihat penggunaan internet di Indonesia sampai dengan tahun 2020 itu sudah mencapai 196,7 juta pengguna internet. Itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di mana khusus untuk kita di NTT itu wilayah Bali dan Nusa Tenggara itu 10,5 juta jiwa atau kontribusinya sekitar 5,4% terhadap penggunaan internet secara global. Kemudian tahun 2021 penggunaan internet meningkat menjadi 202,6 juta. Dan pada awal tahun 2022 hasil survei terbaru sudah mencapai 204,7 pengguna internet. Jadi kita lihat begitu besar lonjakan pengguna internet ini hampir di semua bidang, dan di Indonesia ini paling besar pengguna internetnya ada di wilayah Jawa. Karena memang dari segi infrastruktur, jumlah penduduk itu memang daerah itu lebih besar. Itu sangat pengaruh terhadap jumlah akses internet. Data berikut yaitu dari BPS, itu data perkembangan rumah tangga yang menggunakan internet tahun 2016 sampai 2020 itu menunjukkan data bahwa yang menggunakan itu 78,18% rumah tangga di Indonesia yang sudah menggunakan internet untuk kebutuhan berbagai jenis kebutuhan. Dan dari jumlah itu 18,83% itu sudah memiliki minimal satu alat untuk mengakses internet, baik itu melalui komputer, desktop, atau laptop ataupun dari smartphone. Nah, peningkatan jumlah ini diakibatkan karena kita mulai dari tahun awal 2020 itu sudah mulai ada virus corona, COVID, sehingga ada kebijakan untuk kita bekerja dari rumah. Nah, itu mengakibatkan lonjakan penggunaan internet. Lalu yang berikut karena adanya platform media sosial yang memudahkan kita untuk menciptakan konten. Sekarang kalau kita buat konten melalui YouTube, Instagram, kemudian TikTok, itu anak-anak sekarang sudah sangat mudah untuk membuat itu, sehingga mengakibatkan jumlah pengakses internet semakin besar. Yang berikut karena harga alat untuk mengakses internet smartphone itu semakin lama harganya semakin murah, dengan menawarkan berbagai kecanggihan dan fasilitas untuk bisa mengakses internet. Yang berikut dari data yang ada, persentase penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia pada aktivitas itu paling banyak digunakan untuk komunikasi. Lalu yang berikut untuk bersantai, buka YouTube, buka dengar musik dan lain-lain. Sedangkan untuk konten yang paling banyak digunakan yaitu media sosial. Ibu Karo sudah sampaikan bahwa paling banyak mereka gunakan untuk media sosial, baik itu Facebook ataupun dan sejenisnya. Dan yang berikutnya chatting atau ngobrol via internet. Khusus untuk media sosial yang paling banyak digunakan itu adalah YouTube sebanyak 93,8%, dan yang berikut WhatsApp 87,7%. Untuk pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi saat ini, seperti kita ketahui tadi, jumlah pengguna internet di kita bagian timur itu agak berkurang dibanding dengan wilayah barat karena adanya kesenjangan infrastruktur. Kabar gembiranya bahwa saat ini Palaparing yang menghubungkan Indonesia dalam suatu sistem sudah selesai dibangun sepanjang 12.229 km itu sudah selesai dibangun, dan stasiun trainingnya di Kupang ada di Patunona, lalu di Rote dan di Subang. Jadi
palaparing yang menghubungkan kita dengan wilayah lain untuk komunikasi sekarang sudah terbangun. Nah, dengan adanya palaparing ini, kita yakin bahwa akses internet akan menjadi lebih mudah. Karena jalurnya sudah ada dengan sistem fiber optik yang memiliki kecepatan tinggi. Untuk tahun 2021 saja kita sudah mendapat bantuan 503 BTS dari Kominfo yang terdiri dari 421 BTS 4G dan 82 POI untuk berutang. Dan ini akan terus bertambah untuk kita membuka daerah isolasi-isolasi yang ada di Nusa Tenggara Timur yang susah untuk menjangkau internet. Selain itu juga kita mengupayakan bantuan layanan internet. Itu sampai dengan tahun 2021 kita sudah mendapat bantuan sebanyak 1.322 titik tersebar di 21 kabupaten kota. Dan itu layanan internet itu bantuan dari Kominfo dan sifatnya gratis. Itu bagi untuk pendidikan, kesehatan, bahkan di pos-pos terluar TNI kita itu ada bantuan-bantuan internet yang kita tempatkan di situ. Yang berikut ini kita sedikit tentang manfaat internet. Saya ambil garis besarnya, memang manfaatnya sangat banyak. Saya ambil secara umum bahwa internet yang sering kita gunakan ini biasanya untuk sarana konektivitas dan komunikasi. Jadi kita bisa berhubungan dengan orang dimanapun di seluruh dunia, tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Di samping itu juga untuk komunikasi, saat ini kita sering menggunakan media Facebook atau media chatting, atau bahkan kita karena pandemi ini kita lebih banyak menggunakan aplikasi yang video streaming seperti Zoom dan lain-lain. Latar belakang tadi saya berupaya merangkai kenapa harus ada undang-undang ini, yang undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Pertama itu di era Pak SBY tahun 2008. Undang-undang nomor 11 pada saat itu dibuat, lalu kemudian kenapa harus dibuat? Karena keterbukaan, era informasi, transparansi, globalisasi yang tidak bisa dibendung lagi, sehingga banyak mempengaruhi sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat dan penggunaannya menggunakan dunia maya, internet, bahkan jual beli melalui internet pada saat itu. Kemudian dibentuknya undang-undang itu karena banyaknya pengaduan pada saat itu penipuan melalui transaksi online, penipuan, kemudian pencemaran nama baik dan segala macam. Oleh karena itu pemerintah membuat aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada saat itu yang mengundang banyak kontroversi. Kontroversinya kenapa? Karena banyak dari sebagian orang yang merasa hak kita untuk kemudian menyampaikan pendapat kemudian merasa terancam dengan adanya undang-undang itu. Sehingga undang-undang yang sudah diundangkan pada saat itu lalu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dilakukan uji materi, lalu dimunculkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Lanjut. Nah, tujuan seperti yang kalau kita lihat di pembukaan undang-undang itu, salah satunya tujuan dibuatnya undang-undang ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Lalu kemudian untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang ketiga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Kemudian membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin. Kemudian memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Lanjut, kita masuk ke ketentuan pidana karena intinya saya pikir inilah area kami bermain di Polri maupun di penyidik PPNS di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ya, jadi
sebagai informasi penyidik ada penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan undang-undang. Pasal-pasal yang perbuatan-perbuatan pidana dalam undang-undang ini memang sangat fantastis untuk ancaman hukuman dan kemudian dendanya ini sangat fantastis. Salah satu pasal yang menjadi kontroversial waktu itu kenapa harus kemudian dirubah menjadi undang-undang 19 itu ada pasal di pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Jadi pencemaran nama baik itu ada beberapa pasal kemudian ayat-ayat di bawah. Nah, khusus ayat 3 ini yang kemudian pasal ayat sisipan di undang-undang yang baru. Yang setelah uji materi DMK lalu terbitkanlah undang-undang 19 tahun 2016 ini. Kenapa? Karena ancaman hukumannya paling lama 4 tahun. Kalau ancaman hukuman paling lama 4 tahun berarti tidak perlu penyidik melakukan penahanan. Kalau undang-undang yang nomor 11 2008 yang lalu itu ancaman hukumannya 5 tahun, 6 tahun kalau tidak salah. Sehingga 6 tahun ya, 6 tahun sehingga bisa ditahan. Nah, ada kasus pada saat itu yang dianggap pencemaran nama baik, lalu kemudian ditahan oleh Polri, penyidik pada saat itu, lalu kemudian polisi ini dibully orang ramai-ramai. Nah, kalau kasus begini saja pakai ditahan. Nah, Presiden Jokowi pada saat itu kemudian melihat fenomena ini, kemudian membuatlah rancangan undang-undang yang diundangkan pada saat itu. Sehingga ada beberapa pasal di dalam undang-undang 19 ini yang mengalami penambahan ayat-ayat. Kemudian ini kami simpulkan perbuatan-perbuatan pidana di dalam undang-undang itu. Ujaran kebencian, sara itu ada di pasal 28. Ini juga termasuk salah satu pasal yang menjadi uji materi di MK pada saat itu menjadi sisipan di undang-undang baru. Dan pasal ancaman hukumannya 6 tahun, denda 1 miliar. Kemudian penipuan, kata bohong dan menyesatkan, ini ada di pasal 28. Paling lama 6 tahun, dendanya 1 miliar. Illegal access ini juga 6 tahun, 600 juta rupiah. Lumayan juga. Lanjut. Pencurian data. Ini ancaman hukumannya juga 7 tahun. Denda maksimal 200 juta rupiah. Kemudian penyadapan. Penyadapan ini perubahan undang-undang itu juga dikecualikan oleh instansi yang punya kewenangan untuk melakukan penyadapan atau intersepsi. Dalam hal ini penegak hukum atas izin pengadilan. Sehingga di luar itu diancam oleh pidana penjara 10 tahun dan denda 800 juta rupiah. Nah, yang tadi disampaikan beliau ini masalah virus, malware dan DOS ini 10 tahun 10 miliar. Nah, ini lebih parah lagi. 10 tahun 10 miliar. Skimming ini pencurian data di kartu ATM Bapak Ibu sekalian. Jadi mencuri data di pita elektronik yang ada di kartu ATM kita. Jadi dia bisa dapat data kita, PIN kita, sehingga bisa dibobol. Ini kasus skimming. Ancaman hukumannya 8 tahun dan 800 juta. Lanjut. Pornografi, ini paling sering. Prostitusi online, apalagi ini kalau kita mau lihat Bapak Ibu di wilayah kita memang sangat NTT ya, secara umum ini mengkhawatirkan masalah prostitusi online. Yang ke-10 pengancaman. Pengancaman ini 4 tahun penjara, denda 750 juta rupiah, dan judi online. Judi online ini 6 tahun 1 miliar rupiah. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian mungkin sebagai informasi buat kita dan keluarga kita di rumah bahwa sangat luar biasa. Pasal-pasal ini pun juga ada di dalam pasal-pasal kitab undang-undang hukum pidana, tapi hukumannya nggak bisa fantastis ini. Sehingga ketika kita harus berhadapan dengan penyidik-penyidik akan mendapat dua undang-undang yang saling bergandengan atau dijundulkan. Ini pasal-pasal yang berkaitan ini. Nah, lalu kemudian Bapak Kapolri pada waktu itu
menindaklanjuti perintah dari Bapak Presiden bahwa dengan terjadinya fenomena informasi transaksi elektronik di tengah-tengah masyarakat, pastinya akan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang baik oleh masyarakat itu sadari maupun tidak, lalu harus berhubungan dengan hukum. Begitu berhubungan dengan hukum, dapat pasal segitu dengan denda segitu ya bisa mati mendadak. Sehingga kemudian pemerintah mengambil kebijakan bahwa penyidik tolong untuk mengedepankan edukasi dulu, preventif dulu, baru penegakan hukum belakangan. Oleh karena itu kemudian Bapak Kapolri mengeluarkan surat edaran Kapolri pada saat itu sebagai pedoman teman-teman penyidik ketika harus menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran UITE. Kurang lebih isi dari surat edarannya yang pertama itu tadi mengikuti perkembangan pemanfaatan digital, kemudian memahami budaya beretika yang terjadi di ruang publik, mengedepankan upaya preventif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert. Nah, ini yang menjadi amanat yang kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran Polda dan Polres. Adanya virtual police, dan itu Polda Nusa Tenggara Timur juga sudah membuat komponen pendukung. Jadi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen utama ya TNI, Polri. Komponen cadangannya siapa? Ya rakyat yang kita bina. Ya. Kemudian komponen cadangannya siapa? Ya masyarakat secara keseluruhan, termasuk sumber daya alam dan sumber daya buatan yang ada. Saat ini Bapak Presiden sudah membentuk salah satunya adalah komponen cadangan yang sekarang ada 10.000 orang, tapi targetnya nanti ada 100.000 orang yang diresmikan kemarin. Nah, itulah adalah salah satu kekuatan-kekuatan untuk mempertahankan negara selain daripada seluruh lapisan masyarakat. Kemudian kalau dulu dikatakan bila kalah, tentara kalah itu kemana larinya? Segera masuk hutan. Jadi untuk mencari pertahanan, melakukan gerilya-gerilya dan segala macam. Ini proses dulu. Kemudian yang ketiga, binter, siapkan medan gerilya. Artinya komando-komando kewilayahan, mereka lah yang mempersiapkan mana pangkal serangan, mana pangkal logistik, mana kantong-kantong pertahanan, sehingga selesai itu dia lari ke hutan untuk melaksanakan gerilya. Yang tahu itu siapa? Ya komando kewilayahan, Kodim, Koramil, Korem dan segala macam. Makanya disebut bahwa Kodam itu adalah kompartemen strategis karena punya wilayah. Kemudian yang keempat, andalkan logistik wilayah. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang komponen pendukung salah satunya. Jadi kalau TNI kekuatannya sudah habis, apa yang bisa dimanfaatkan? Ya memanfaatkan logistik wilayah yang ada untuk mendukung kekuatan utama, pendukung dan cadangan. Nah, inilah, jadi semua harus satu sistem untuk mempertahankan negara kita, bukan hanya tugas TNI Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini generasi perang. Kalau kita lihat dari dulu, mulai dari tahun 48, ya, ini masih generasi pertama. Ya. Artinya masih menggunakan ciri-cirinya ini senapan smooth bore. Artinya masih taktiknya masih belum berkembang. Kemudian generasi kedua di tahun 61 mulai berkembang sedikit. Ya, ada taktik panit benteng, kemudian meriam sudah mulai ada kalibernya walaupun masih belum canggih. Ini generasinya generasi ketiga. Generasi keempat. Nah, ini generasi keempat ini ciri-cirinya ya, sudah mulai ada garis antar perang, kemudian sudah mulai lagi terjadi ektor-ektor atau pihak-pihak ketiga yang disebut dengan proxy war segala macam, ya, perang melawan teroris, gerakan separatis, nah, sudah mulai canggih. Ini nanti di generasi kelima, sekarang kita berada di 4.0. Nanti di generasi kelima lebih canggih lagi, Pak. Semua dengan menggunakan kekuatan internet, menggunakan kekuatan jaringan internet seperti yang disampaikan oleh pemateri-materi sebelumnya. Kalau sekarang kita masih perang-perangan, masih ya face to face atau konvensional, sekarang nggak ada. Tapi sudah nggak lagi, ya.
sudah menggunakan semua dengan internet. Nah ini yang kita generasi peran ke depan. Lanjut. Nah, ini revolusi industri. Ya, kalau dilihat dari revolusi industrinya, sama dengan tadi industri 1.0 ya, tahun 84, kemudian industri 2.0. Nah yang sekarang kita berada di industri 4.0. 4.0 berarti mesin terintegrasi internet atau Internet of Things. Jadi semuanya sekarang sudah menggunakan internet. Gampang sekarang, mau cari apa aja ada. Mau nembak sekarang kita sudah mulai canggih, tinggal duduk di mobil, ketok tombolnya, sudah nembak di sana. Sudah jaraknya sekian. Lanjut. Nah ini yang tadi dikatakan Internet of Things ya, adalah konsep yang pada dasarnya menghubungkan setiap alat dengan tombol hanya on dan off. Bapak Ibu. Jadi itulah kekuatan kecanggihan zaman sekarang. Ya. Tapi nanti kalau di zaman era yang kelima mungkin lebih daripada itu lagi. Ya. Karena ini pasti akan berkembang dan segala macam. Dulu waktu kita punya gadget masih BBM belum bisa video call, sekarang sudah bisa video call. Ya. Entah apalagi nanti mungkin bisa saja nanti pada saat video call itu tahu-tahu orangnya keluar dari situ muncul. Bisa saja terjadi Pak. Nanti. Jadi nggak perlu lagi kalau misalnya saya ketemu misalnya mohon izin Bapak Kasret dari jarak jauh, tahu saya keluar dari video call, tahu dari depannya Bapak Kasret. Bisa. Nanti bisa kita buktikan ke depan bisa saja terjadi Pak. Sekarang dulu mana bisa kita berpikir bahwa kita bisa face to face melihat kawan kita lewat HP. Dulu pernah berpikir kita Pak. Tapi itu bisa saja nanti ada orang-orang yang memang IQ-nya yang memang penemu yang bisa menciptakan itu. Sekarang siapa yang berpikir Bapak air bisa menjalankan motor? Gak ada sebelumnya Pak. Tapi ada yang itu bisa dia jalan berapa kilometer pakai air. Nah, sekarang mau diambil lagi dengan negara luar. Jadi yang tidak kita pikirkan sekarang bisa nanti itu terjadi. Itulah kemajuan. Ya. Ini perkembangan Internet of Things, semua berkaitan dengan internet. Lanjut. Nah, mengapa penguasaan ruang cyber menjadi penting? Nah, ini tadi dalam kaitannya dengan pertahanan negara. Ya. Kenapa harus ini dikuasai atau harus penting? Yang pertama, ya. Nah, setiap entitas atau setiap satuan, setiap kelompok ya, ingin kuasai cyber untuk menguasai informasi. Jadi kalau kita mau mendapatkan informasi dari mana saja harus menguasai yang berkaitan dengan internet. Mau cari beli barang, mau cari ilmu yang tidak ada pun ketemu ada Mbah Google segala macam. Apa yang nggak ada semua ada. Mau cari lagu ada di dalam itu. Mau cari tutorial bikin kue ada di situ semua. Ya kan itu. Mau cari bikin pakan ayam ada semua di itu, lengkap Pak. Ya, jadi untuk menguasai informasi, ya. Informasi ini diolah dan segala macam untuk kita jadikan potensi kekuatan pertahanan negara. Jadi segala informasi yang kita dapatkan di situ kita manfaatkan untuk menjadi potensi kekuatan pertahanan negara. Kalau misalnya ada kelemahan kekurangan di situ Bapak Ibu, bagaimana kelemahan itu kita manfaatkan, kita olah menjadi justru kekuatan pertahanan negara. Itu dia. Ya. Kalau kita melihat di sini, ya banyak, ya cyber di sini saya sampaikan penguatan informasi kunci kemenangan dalam era kompetensi global. Jadi harus kita menguasai informasi. Kemudian aktor negara dan aktor non negara ya berlomba-lomba untuk menguasai yang tadi. Kemudian merupakan ancaman. Nah, near militer. Apa itu near militer dengan militer ancaman militer? Kalau dulu ancaman militer masih menggunakan kekuatan alutsista senjata dan segala macam. Sekarang sudah berevolusi menjadi kekuatan near militer. Dalam pertahanan negara. Near militer artinya berarti sudah tidak menggunakan lagi. Sekarang bagaimana merubah mencuci otak orang, ya.
bagaimana merubah sikap perilaku orang, attitude change orang, behavior orang segala macam. Kemudian social change masyarakat dirubah semuanya untuk mengacaukan agar negaranya, negara tertentu itu bisa hancur. Yang dirubah sekarang apa? Ininya kita sekarang melalui internet. Kalau otaknya sudah rusak, ya, pikirannya sudah rusak, gampang kali menghancurkan suatu negara. Ayo Bapak Ibu, yang bisa menjaga pertahanan negara ini hanya kita. Gak bisa kita harapkan orang Malaysia, orang Singapura, sana enggak. Hanya kita kalau kita mau menjadi negara yang betul. Lanjut. Nah ini yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita, disampaikan bahwa perang sekarang bukan lagi perang fisik, sudah menggunakan internet, bukan lagi perang fisik Pak, artinya face to face, ya. Kekuatan senjatamu di sana berapa, kekuatan senjata saya sana, ayo adu-adu, enggak lagi. Ini bukan saya ngomong ini Pak, Bapak Presiden kita, tapi perang budaya, lempar hoax, akhirnya tawuran antara kampung. Padahal masalahnya nggak ngerti apa-apa, lewat WA, lewat internet segala macam, ya kan? Melempar hate speech, kata-kata kebencian, ujaran dan segala macam. Ini hati-hati, perangnya sudah perang informasi sehingga negara tertentu menjadi lemah karena sebuah persepsi, karena berubah pola pikir tadi. Informasi lempar akhirnya berubah, dilemahkan otak kita semua, sehingga hancurlah. Nggak bisa lagi berpikir kita nurut dengan dia, kita ikut dengan dia apa yang diharapkan, karena itu untuk merubah pola pikir kita untuk bisa hancur. Hati-hati kita menggunakan internet kalau kita tidak bisa mewaspadainya dengan hal positif. Lanjut. Nah, menurut Bang Listra, pengembangan lingkungan strategis pada era teknologi, informasi teknologi 4.0 berimplikasi pada terbentuknya 4 fenomena pada aspek pertahanan. Ini Pak. Apa itu? Yang pertama, di evolusi industri 4.0 menuju 6.0 tahun 2026. Kalau kita berpikir waktu itu akan berjalan sebentar. Sekarang sudah 2022. Tinggal 4 tahun lagi sudah 2026. Terbentuknya teater perang cyber dengan konsep pertahanan cyber. Kemudian ancaman cyber berevolusi menjadi ancaman near militer. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Berevolusi. Yang terakhir, evolusi menuju era transformasi digital dengan berbasis IoT, berbasis support computing dan Internet of Things. Nah, ini dia. Ini pengembangan menurut Bang Listra. Lanjut. Kemudian pola ancaman. Ini pola-pola ancaman sekarang menggunakan internet. Ya, kalau Bapak Ibu kita melihat banyak, kita dapatkan informasi ancaman-ancaman seperti ini. Yang saya dapat itu mahasiswa tersangka teroris di Malang menyebarkan program propaganda ISIS di medsos. Nah ini manfaat yang tidak bagus yang tadi. Mempropagandakan, lempar informasi sana, kemudian merekrut sana. Nah kalau sekarang kita melihat yang di Palembang, ya, yang mohon maaf, yang sekarang ya, yang di Lapan, sudah ternyata yang direkrut itu ribuan orang, Pak. Bukannya 1-2 orang. Kita dicuci otak kita dengan cara apa? Sosial, ya kan? Kemudian sedekah, segala macam, ngumpulin apa namanya itu segala macam uang. Padahal motifnya itu hanya sarana aja. Tujuannya sebenarnya ya bagaimana ini semua menjadi teroris. Ya kan gitu. Kalau sekian ribu orang Pak, bagaimana menghadapi orang itu kalau tidak dari sekarang rekan-rekan kita dari BNPT memberantas itu semua. Nah kita harapkan di NTT tidak terjadi seperti itu. Ya, nih banyak nih ancaman cyber. Kemudian termasuk COVID juga. COVID ini kita tidak tahu. Saya itu masih bertanya ini COVID ini alam, bencana alam atau memang dibuat? Namanya berubah-ubah. Tahun ini namanya COVID-19, tahun besok namanya B4 dan memang macam. Entah apa lagi besok itu. Nah, ini juga kita tidak tahu. Ini memang bencana alam betulan atau memang diciptakan untuk menghancurkan atau membuat sesuatu negara ini
ekonominya hancur. Banyak sisi positifnya kalau saya melihat secara pribadi. Lanjut. Nah, ini menurut Hebraic Wafer, ancaman gabungan kekuatan, yaitu kombinasi ancaman konvensional, asimetrik, dan perang cyber, serta kriminal yang beragam dan dinamis. Selain itu berupa perpaduan antara pengguna senjata nuklir. Nah, ini dia. Kedepannya perangnya lagi itu sudah mulai. Ini kalau kombinasi itu kekuatan senjata ada, menggunakan internet ada, kemudian menggunakan aktor-aktor ketiga dan segala macam. Nggak tahu lah kita jadi apa besok. Kalau masyarakat kita semua pikirannya sudah dihancuri melalui digital sekarang atau melalui internet. Lanjut. Nah, ini menurut Pak Yan Nasution bahwa perang yang sekarang bukan lagi perang antara tentara saja, jadi bukan perang konvensional lagi, Pak. Ya. Perang antara tentara dengan tentara. Ya. Tetapi lagi tentara saja bukan lagi cuma perang militer, melainkan sekarang yang berperang adalah rakyat. Yang sekarang diadu domba, lempar informasi yang kita tawuran antara kampung, desa, besok antara kecamatan, besoknya lagi antara suku, besoknya lagi antara agama, besoknya itu yang perang sekarang, Pak. Nggak ada lagi kita perang antara ini Malaysia dengan kita, nggak ada lagi, belum ada, Pak, sampai sekarang. Paling masih ya lempar-lempar inilah. Tapi yang perang di negara kita sekarang ya kita sendiri. Nah, itulah caranya diadu domba dulu biar hancur semua dulu masyarakatnya, kan? Kalau sudah itu sudah hancur, ya sudah, apa laut negaranya hancur. Artinya kalau satu RT sudah rusak, berkembang satu RW, berkembang satu desa, satu lurah, nah lama-lama hancur kita sudah. Tapi kita tidak sadar bahwa kita itu diadu domba. Makanya dibilangin bahwa sekarang perang itu adalah perang antara rakyat dan rakyat. Jadi rakyatnya diadu domba dulu. Padahal harusnya rakyat itu mendukung kekuatan utama tadi, kekuatan cadangan atau kekuatan pendukung. Nah, jadi di belakang garis belakang itu dihancurkan dulu. Wah, sudah hancur hatinya, sudah hancur pikirannya, sudah hancur semuanya, baru nanti masuk. Ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai Bapak Ibu dalam pertahanan negara. Lanjut. Nah, secara konseptual, jadi sistem pertahanan kita yang saya sampaikan tadi bahwa bukan hanya tugasnya TNI Polri, tapi sistem pertahanan kita adalah Sishankamrata. Apa itu Sishankamrata? Sistem pertahanan rakyat semesta, keamanan rakyat semesta. Rakyat semesta. Rakyat semesta seluruh tanah air itu terlibat untuk mengamankan. Nah, ini dia. Pertahanan oleh setiap warga negara karena mereka merasa negara sebagai miliknya. Jadi negara ini bukan hanya miliknya NTT, bukan hanya miliknya Korem, bukan hanya miliknya Polda, bukan hanya miliknya Pemprov, tapi milik kita semua. Jadi perlu kita pertahankan. Negara mencintai negaranya sehingga mereka merasa memiliki negara. Ya, ini kesejahteraan. Ya. Lanjut. Kemudian ditinjau dari aspek national security, ya. Kedaulatan menjamin seluruh entitas di dalam batas wilayah negara terbebas dari berbagai ancaman yang dapat menghancurkan kualitas hidup penduduk suatu negara. Ini kemudian mengacu pada nation true north. Artinya bahwa sekarang marilah kita kembali ke tujuan negara utara sebenarnya. Kalau tujuan Pancasila, tujuan negara itu apa sih? Melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan segala macam. Ini. Jadi kita kembali ke tunas. Lanjut. Strategi negara ya ini. Ya kita harus ikut aturan, regulasi yang ada mulai dari aturannya itu diatur, Pak. Mulai dari yang paling besar Undang-Undang 45, kemudian TAP MPR, Undang-Undang Perpres, sampai dengan peraturan daerah. Kalau kita ikuti semua itu mudah-mudahan aman negara kita. Kembali ya menjadi cita-cita negara ini tadi sunnah itu. Ya.
ke utara sebenarnya. Kalau sudah mulai miring-miring sekarang 10 derajat tujuan negara kita, tujuan kita di NTT sudah mulai miring-miring, arahkan lagi ke sudut kompas sebenarnya. Kemana sih tujuan negara kita? Korek dengan Pemprov, misalnya Nusa Tenggara Timur sudah agak miring, arahkan lagi ke tujuan pemerintah daerah sehingga dia mengarah ke utara sebenarnya. Jadi kita tidak salah langkah. Tujuannya apa? Mensejahterakan kehidupan ekonomi NTT, ya kan, didukung oleh Korek, bekerja sama dengan Korek, kemudian mengatasi pengangguran, memberikan lapangan pekerjaan, hidup masyarakatnya lebih sejahtera. Berarti itu tujuan yang kembali ke arah utara lagi. Kalau meleceh sedikit kita arahkan lagi, meleceh sedikit kita arahkan lagi, sehingga masyarakatnya di sini NTT merasa